Halo semuanya, saat ini kita akan belajar bagaimana melakukan analisis korelasi menggunakan SPSS. Nah, yang pertama harus kita siapkan ialah kita siapkan data yang akan kita analisis. Selanjutnya kita siapkan programnya yaitu SPSS seperti ini. Nah, yang pertama untuk memulai kita akan membuat variabel terlebih dahulu di SPSS ini. Nah, variabelnya yang akan kita buat itu ada dua, karena di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X di sini ialah skor PR1 dan variabel Y ialah skor PR2. Baik, kita mulai membuat variabelnya di sini. Yang pertama, kita mulai, kita ketik PR1. Kemudian yang kedua ialah PR2. Selanjutnya, untuk tipe dari kedua variabel ini adalah numerik. Selanjutnya, kita bisa tentukan jenis data yang akan kita gunakan di sini. Nah, karena ini adalah skor, maka ini jenis data interval yang dalam hal ini di SPSS diistilahkan dengan scale. Kita klik scale di sini. Scale. Baik, setelah ini siap, kemudian kita akan memasukkan data ke bagian yang ini, jendela yang ini. Kita ambil data dari Excel, kita tinggal memblok dan mengcopy semuanya. Kita bawa ke SPSS. Selanjutnya kita copy. Baik, ini sudah masuk di sini. Nah, ini adalah data skor PR1, PR yang pertama dan yang kedua dari 15 orang siswa. Nah, untuk analisis hubungan atau korelasi antara kedua kelompok data ini atau PR1 dan PR2, analisis yang cocok untuk ini ialah Pearson Product Moment Correlation Coefficient. Nah, sebelum itu, sebelum kita memulai, kita buatkan terlebih dahulu beberapa informasi seperti ini. Kita lihat contoh kasusnya. Seorang guru ingin meneliti hubungan antara skor yang diperoleh siswanya dari PR yang pertama dikerjakan dan skor PR yang kedua dikerjakan. Ia ingin mengetahui apakah bila siswa mendapatkan skor tinggi di PR pertama, siswa tersebut juga akan mendapatkan skor tinggi di PR2 atau sebaliknya. Nah, kita gunakan uji korelasi Pearson Product Moment Coefficient. Nah, yang berikutnya kita akan menentukan hipotesisnya di sini, yaitu ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis 0, tidak ada hubungan antara skor PR1 dan skor PR2. Kemudian untuk hipotesis alternatif ialah ada hubungan antara skor PR1 dan skor PR2. Selanjutnya kita lihat syarat pembuatan keputusan ialah yang pertama, keputusan yang pertama ialah menolak H0 dan yang kedua ialah gagal menolak H0. Jika nilai signifikansi atau nilai P lebih kecil atau sama dengan alfa 0,05, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 gagal ditolak. Baik, untuk hasil analisisnya kita akan isikan di sini hasil yang kita dapatkan di SPSS nanti. Kemudian selanjutnya kita akan buat keputusan dan kesimpulannya. Baik, kita kembali ke SPSS. Oke, untuk memulai kita klik Analyze. Kemudian kita cari Correlate di sini. Selanjutnya kita klik Bivariate, yang ini Bivariate. Kemudian kita masukkan ke kedua variabel ini ke sebelah kanan. Kemudian Anda lihat di sini ada pilihan untuk jenis analisis yaitu Pearson, Kendall-Stau, atau Spearman. Nah,
Sebagai informasi, Pearson ini cocok digunakan untuk data yang berbentuk interval. Sedangkan kalau Kendall's tahu atau Spearman ini bisa digunakan untuk jenis data yang berbentuk ordinal atau ranking. Selanjutnya kita tinggal mengklik OK. Kita klik OK di sini, maka hasilnya akan muncul. Klik OK, nah, hasilnya muncul, kita tinggal copy. Kita bisa copy, kemudian kita masukkan ke file Word yang tadi. Kita akan taruh di sini hasil analisis. Baik, hasilnya ini sudah ada dalam bentuk tabel, jadi ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan, yaitu yang ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini. Baik, yang pertama Pearson correlation yang ini di sini menunjukkan angka 0,631. Nah, ini diistilahkan dengan nilai R. Nilai R atau koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Nah, nilai R ini seringkali ditulis dengan simbol seperti ini, RXY sama dengan, kita tuliskan di sini 0,631. Nah, ini adalah kuatnya korelasi. Kuatnya korelasi antara dua variabel tersebut. Selanjutnya yang kedua ialah nilai signifikansi. Nah, ini yang disebut dengan nilai signifikansi. Nilai signifikansi atau nilai P. Nah, nilai P di sini ialah yang ini 0,012. 0,012. Oke. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya. Nah, sekarang nilai P ini kita akan bandingkan dengan alfa 0,05. Oke, kita bandingkan dengan alfa 0,05. Nah. Oke, kita akan taruh di sini di bagian keputusan. Nah, alfa 0,05 jika dibandingkan dengan nilai P 0,012, maka nilai P itu lebih kecil dari alfa. Jadi kita akan tuliskan karena nilai signifikansinya ialah 0,012 lebih kecil dari alfa 0,05, maka seperti persyaratan yang di atas, apabila nilai signifikansinya lebih kecil, maka H0 itu ditolak. Ini ya, seperti ini. Maka H0 ditolak. Ya. Baik, itu keputusannya. Keputusannya ialah menolak H0. Sekarang kita akan tiba pada kesimpulan. Nah, kita akan menulisnya di sini, kesimpulan. Karena H0 ditolak, itu berarti maka kita akan mendasarkan kesimpulan kita pada hipotesis alternatifnya. Nah, di sini kita kembali ke atas. Hipotesis alternatifnya mengatakan bahwa ada hubungan antara skor PR1 dan skor PR2. Oke, jadi kita taruh di sini. Kesimpulannya ialah ada hubungan antara skor PR1 dan skor PR2. Nah, karena di sini kita lihat nilai R-nya ini. Nilai R-nya ini adalah nilai yang positif, 0,631. Jadi kita bisa mengatakan bahwa hubungan atau korelasi yang terjadi ialah korelasi positif. Jadi kita bisa tambahkan di sini
ada hubungan atau korelasi positif antara skor PR1 dan skor PR2. Oke. Dengan kata lain, apabila siswa mendapatkan skor tinggi pada skor pada PR1, maka di PR yang kedua mereka cenderung juga mendapatkan skor yang tinggi. Sebaliknya, apabila mereka mendapatkan skor rendah di PR yang pertama, maka di PR yang kedua mereka juga cenderung mendapatkan skor yang rendah. Demikianlah cara kita menyimpulkan hubungan atau korelasi antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Baik, kita sudah selesai dengan pembahasan mengenai bagaimana cara menganalisis hubungan atau korelasi antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y menggunakan SPSS.